Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Izzah dari program studi PIAUD semester 1. Yang saya hormati Ibu Indriana Warih Windasari MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi terkait memfasilitasi perkembangan nilai agama dan moral peserta didik. Ada 5 aktivitas untuk mengembangkan nilai agama dan moral pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berdoa untuk setiap kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak membaca doa, baik itu sebelum atau sesudah beraktivitas. Mulai dari ketika hendak makan, ke kamar kecil, hendak tidur, dan sebagainya. Kita harus senantiasa bersabar untuk mengingatkan mereka untuk berdoa. Dengan berdoa, mereka dapat selalu ingat akan pencipta. Dan yang kedua, yaitu bergiliran. Biasakan anak untuk dapat bersabar menunggu giliran. Hal ini bisa dilakukan saat hendak makan. Ketika kita akan membagikan makanan, pastikan untuk selalu bergiliran sesuai dari usia mereka. Misalnya, dari yang lebih tua terlebih dahulu sebagai kakak, lalu ke adik. Hal ini untuk melatih anak-anak bersabar menunggu giliran dan menghormati yang lebih tua. Kebiasaan ini tentunya harus diterapkan, tidak hanya di rumah saja, namun di setiap kesempatan, baik di mana saja, kapan saja, dan di tempat umum lainnya. Yang ketiga yaitu media pembelajaran atau biasa kita sebut APE. Pada dasarnya anak-anak suka sekali bermain. Untuk itu, didiklah anak untuk bermain sambil belajar. Untuk itu, pilihlah permainan edukatif yang dapat merangsang perkembangan orak dan nilai agama maupun moral anak. Pada saat bermain, secara bebas mereka dapat mengekspresikan dirinya tanpa ada paksaan. Untuk alat permainan edukasi tidak perlu yang mahal. Bahkan kita dapat membuat alat permainan itu sendiri. Selain lebih mudah, juga lebih terlihat menarik di mata anak-anak. Misalnya membuat bowling hijaiyah, memasang puzzle huruf abjad, angka, huruf hijaiyah, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu mengajak anak ke pengajian. Dengan mengajak anak ikut pengajian bisa melatih kemampuan bersosialisasi. Tidaklah perlu sering, ajaklah jika memang mood mereka sedang baik. Apalagi untuk anak usia dini. Terkadang saat mood sedang tidak baik, anak akan rewel dan mengganggu Anda. Biarlah mereka mengenal tempat beribadah, hormat kepada yang lebih tua, belajar bersilaturahmi juga. Aktivitas yang terakhir ialah membaca buku. Dengan membaca buku tentunya dapat melatih perkembangan otak pada anak dan memperbanyak kosakata pada anak. Pilihlah buku cerita yang bergambar menarik. Sekarang ini banyak sekali yang menjual buku-buku cerita anak tentang pahlawan Islam, kisah para nabi yang bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi kehidupan anak-anak. Pembiasaan merupakan cara yang efektif untuk membentuk perilaku moral dan agama pada anak. Dengan latihan yang rutin dan sabar, juga pembiasaan, maka perilaku yang terbentuk akan relatif menetap. Contohnya, dengan membiasakan anak menghormati orang yang lebih tua, maka anak akan memiliki kebiasaan yang baik dengan selalu menghormati kakak dan orang tua. Pada umumnya butuh kesabaran dan ketelatenan dalam hal mendidik seorang anak. Kita juga perlu mengerti karakter anak
sehingga dalam hal penyampaian pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter anak itu sendiri, sehingga mereka lebih mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Paling penting dalam pengembangan nilai agama dan moral pada anak adalah memberikan contoh. Kita sebagai role modelnya mereka harus memberikan contoh yang baik, sehingga mereka dapat meniru kebiasaan baik kita tanpa kita perintah. Sekian pemaparan materi terkait memfasilitasi perkembangan nilai agama dan moral peserta didik. Dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.